Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alabi al-Habsyi rahimahullah nafa'ana bi ulumihi. Wa amma az-zakah allati hiya ihda mabani al-islam alladhi la yaqbalu Allah salatahu wa la siyaman wa la hajja illa biha كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله سبحانه وتعالى فيها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية وغير ذلك من الآيات والأخبار فعليك بها كما قال الناظم رضي الله عنه والصوم والزكوات والحج إلى بيت الإله وجمعها تنبيها على أنواعها إذ يجب بالنقدين وأموال التجارة والثمار والعنب والتمر والحبوب والأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بشروط منها النصاب والحول في النقود والتجارة والأنعام وإن الحصد الزور والثمار والواجب من النقدين ربع العشر وكذا التجارة والعشور أو نصفه من الحبوب أو الثمار وغير ذلك من الشروط والأحكام المفصلة في كتب الفقه إلى آخره. Makna daripada kalam al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah nafa'ana bi ulumi. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Sebelum kewajiban zakat ditunaikan, Allah tidak akan menerima salat, puasa maupun haji seseorang, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, wa man lam yuzakki fala salatalah. Artinya, ujar Rasulullah, orang yang tidak bayar zakat maka tidak ada sembahyang baginya. Artinya, orang yang belum menunaikan zakat padahal sudah sampai haulnya, sudah sampai nisabnya dan cukup segala syarat rukun wajibnya, tidak menunaikan zakat, maka orang itu sembahyangnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula puasanya, begitu pula hajinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Masih banyak lagi dan masih banyak ayat dan hadis lain yang berhubungan dengan hal ini. Oleh karena itu, tunaikanlah kewajiban zakat sebagaimana nasihat Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah di atas. Dalam bait tersebut beliau menyebutkan zakat dalam bentuk, menyebutkan kata zakat dalam bentuk jamak, az-zakawat, jamaknya daripada zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat itu beberapa macam. Ada zakat harta, emas dan perak. Ada perdagangan, buah-buahan, anggur kurma, biji-bijian, hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing. Dan juga berbagai syaratnya. Di antara syarat-syarat tersebut adalah nisab. Artinya sampai ukuran harta itu kepada batas yang ditentukan oleh agama. Dan haul, sampai tahun. Untuk zakat harta, emas dan perak, perdagangan dan ternak, itu yang memerlukan haul. Sedangkan zakat tanaman dan buah-buahan dikeluarkan pada saat panen, kada mahadang setahun artinya. Zakat wajib untuk harta, emas dan perak dan perdagangan adalah 1/40, 2,5%.
sedangkan untuk biji-bijian dan buah-buahan adalah 1/10 atau separuhnya 1/20, tergantung cara memelihara, menanam, menyiram biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan tadi. Kalau biji-bijian, tumbuh-tumbuhan itu disiram dengan air hujan, artinya kadang memerlukan biaya, maka itu zakatnya 1/10. Kalaunya kita menyiram itu tanam-tanaman melalui biaya, misal banyunya nukar, nah maka itu 1/20. Yang kita di daerah kita ini tentu Maharagu menyiram itu pehumaan cukup dengan air hujan. Nah itu zakatnya tentu 1/10. Berbagai syarat dan hukum yang lain dapat ditemukan dalam berbagai kitab fikih. Meninggalkan kewajiban zakat merupakan salah satu dosa besar. Bahkan di dalam beberapa kitab disebutkan bahwa meninggalkan zakat ini termasuk dosa besar yang nomor 3 sesudah syirik, kemudian meninggalkan salat, yang nomor 3 adalah tidak membayar zakat. Meninggalkan zakat, kewajiban zakat merupakan salah satu dosa besar dan tindakan yang sangat buruk. Di samping itu, mengungkit-ungkit zakat yang telah diberikan kepada seseorang dapat menghapuskan pahala zakat. Artinya menyebut-nyebut, si anu tuh ku beri zakat, si anu ku beri zakat, si fulan ku beri zakat. Nah, menyebut-nyebut di tengah orang tentunya itu dapat menghapuskan pahala zakat. Dalilnya adalah wahyu Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hilangkan pahala sedekah. Janganlah kalian hilangkan pahala sedekah, zakat termasuk di dalamnya, dengan berulang kali menyebutnya. Dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya pada manusia. Nah itu firman Allah Ta'ala. Jadi oleh ulama tafsir disebutkan apa pengertian man dan adza. Al-Quran mengatakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan pahala sedekah itu dengan man dan adza. Man ini ada yang mengartikan adalah menyebut-nyebut. Artinya menyebut-nyebut pemberian, baik itu yang wajib atau yang sunat. Yang kedua, ada yang mengartikan man itu adalah merasa berjasa dengan orang yang diberi zakat. Kita memberi zakat kepada seseorang, lalu timbul dalam hati kita bahwa kita ini mempunyai jasa yang besar pada orang itu. Nah, itu termasuk man yang bisa membatalkan pahala sedekah. Wal adza, adza ini menyakiti. Memberi zakat tapi menyakiti. Baik menyakiti ini menyakiti dengan lisan, atau menyakitinya artinya memperbudaknya. Orang ini diberi zakat cuma disuruhi macam-macam, termasuk menyakiti. Dengan demikian batal pahala sedekah zakat itu.
Lalu bagaimana halnya dengan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat? Dalam wahyu berikutnya Allah menyifatkan orang-orang yang menunaikan salat dan zakat dengan rasa malas dan benci sebagai seorang munafik. Allah mewahyukan wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka tidak mengerjakan salat kecuali dengan malas. Ini Allah menerangkan kelakuan akhlak orang munafik. Tanda-tanda orang munafik itu, ujar Tuhan, mereka sembahyang cuma malas. Dan tidak pula menafkahkan harta mereka selain dengan rasa enggan, rasa berat mengeluarkan zakat itu. Ini adalah sifat orang munafik. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia akan termasuk ke dalam kelompok mereka. Kalau kita orang Islam tapi sama halnya dengan orang munafik tadi, berarti kita masuk dalam kelompok orang yang munafik. Jika orang yang menunaikan salat dan menginfakkan hartanya dengan rasa benci, jika orang yang menunaikan salat dan menginfakkan hartanya dengan rasa benci disebut sebagai munafik, lalu bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak mau mengeluarkan zakat dan secara zahir maupun batin menentang Allah dan Rasul? Allah mewahyukan wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah, dan kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu mereka yang tidak menunaikan zakat. Dalam ayat yang lain Allah mewahyukan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan siapa yang dipelihara, diselamatkan dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah menjelaskan bahwa orang yang tidak selamat dari kekikiran dirinya tidak akan beruntung. Sifat kikir yang paling buruk adalah kekikiran yang mencegah seseorang untuk menunaikan kewajiban yang telah diwajibkan Allah. Oleh karena itu orang yang tidak mengeluarkan zakat atau menguranginya tidak akan beruntung di dunia maupun di akhirat kelak. Hadis Rasulullah mengatakan, ma khalatatiz zakatu malan illa afsadah. Tidak mencampuri itu zakat akan harta, melainkan dia bisa merusak akan harta yang ada. Jadi ini mengandung dua, baik orang yang kada berzakat sama sekali atau zakatnya kurang dari yang semestinya. Misalnya zakatnya aturannya 100.000, yang dikeluarkannya cuma 90.000. 10.000 itu masih tercampur dengan harta yang ada. Nah 10.000 itu akan merusak kepada harta yang ada. Setiap mukmin hendaknya mengeluarkan zakat dari harta terbaiknya dengan hati-hati dan ikhlas. Ini zakat yang dikeluarkan barangnya. Lain halnya perdagangan, itu dikeluarkan nilainya. Nah, zakat ternak misalnya, itu kada boleh dikeluarkan nilainya, mesti barangnya.
Misal 40 ekong bisi kambing, seekong kambing, kada boleh nilai kambing, kada boleh. Orang berisi banih mengatam berhasil sampai senisab. Nah dia wajib mengeluarkan banihnya, kada boleh nilainya. Nah banih yang dikeluarkan itu atau kambing yang dikeluarkan itu mesti diambil yang baik. Yang dijadikan untuk zakat itu mesti yang terbaik. Dengan hati-hati dan ikhlas. Sesungguhnya zakat berguna untuk menyucikan hati dari sifat kikir asyuh dan bakhil yang sangat tercela itu. Zakat adalah tanda cinta seseorang hamba kepada Allah. Artinya dengan zakat itu kita lebih mencintai Allah daripada mencintai harta. Sebab dia rela mendermakan harta yang ia cintai demi memperoleh keridhaannya. Zakat juga merupakan tanda syukur seorang hamba atas nikmat Tuhannya. Sebab dengan menunaikan zakat berarti dia telah bersyukur kepada Allah yang telah menjadikannya kaya. Membuat orang memerlukannya dan tidak menjadikannya perlu kepada orang lain. Jika setelah penjelasan ini ia masih kikir dan tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia sangat bodoh dan buta. Bagaimana tidak dikatakan bodoh sedangkan Allah menyatakan bahwa dia akan melipat gandakan pahala sedekah. Suatu kesalahan yang sangat fatal jika ia menganggap kemampuannya untuk mengeluarkan zakat tersebut berasal dari dirinya sendiri. Nah ini ngarannya adalah ujub. Orang berzakat dia menganggap bahwa dia mengeluarkan zakat itu adalah dari dirinya sendiri. Bukankah harta dan dirinya adalah milik Allah? Ini supaya terhindar daripada ujub. Bukankah harta dan dirinya adalah milik Allah? Harta yang ia miliki, taufik yang ia peroleh, dan hidayah yang ia dapat, semuanya itu adalah karunia Allah kepadanya. Allah Ta'ala mewahyukan, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Barang siapa kikir, maka sesungguhnya ia telah kikir kepada dirinya sendiri. Bukankah ia lebih membutuhkan pahala sedekah tersebut ketimbang orang fakir membutuhkan hartanya? Dan bukankah di sisi Allah pahala sedekahnya itu lebih mulia dari apa yang ia sedekahkan? Nah jadi oleh para ulama-ulama ahli tasawuf bahwa ada 10 perkara yang mesti diketahui oleh orang yang menunaikan zakat itu, supaya zakatnya ini diterima di sisi Allah, dan lagi zakatnya ini membawainya berkah kepada hartanya dan seluruh yang ada padanya. Setiap orang yang berzakat, yang pertama dahulu fahmu ahkamiz zakat. Dia mempaham hukum-hukum zakat. Jadi kada kawa berzakat itu sembarangan asal keluarakan bagi kada kawa.
Jadi ada hukum-hukum tertentu yang wajib diketahui oleh orang yang menunaikan zakat. Nisabnya mesti tahu, tahunnya mesti tahu, yang berhak menerima zakat mesti tahu. Artinya duit zakat ini kada sabarang unjuk. Zakat kada boleh diberikan kepada masjid, kada boleh. Zakat diberikan kepada pesantren, kada boleh. Zakat diberikan kepada anak yatim, kada boleh. Kenapa? Karena itu kada termasuk dalam 8 golongan yang disebut dalam Al-Quran. Nah, orang yang hendak menunaikan zakat mesti tahu kemana menyerahkan zakat ini, supaya zakatnya sah. Kemudian orang nak berzakat itu mengetahui juga kayak apa cara zakat supaya zakat ini diterima di sisi Allah. Jangan hendak tadi, jangan hendak menyakiti adza. Jadi yang pertama tugas orang yang membayar zakat itu adalah mempelajari, mempaham hukum-hukum zakat. Zakat apa nang inya pacang menzakatinya. Inya berdagang, zakat perdagangan nang dia pelajari. Yang kedua yang wajib diketahuinya juga adalah hukum-hukum tadi. Yang kedua, al-badaru fi adaiha, menyegerakan menunaikan zakat itu bila sudah sampai waktunya. Jadi jangan diperinting bahwa biasanya berzakat sampainya tanggal 1, jangan diperinting karena tanggal 5, tanggal 4. Nah, beberapa hari kita menunda-nunda zakat itu, maka sembahyang kita kada diterima Allah, puasa kita kada diterima Allah. Jadi al-badaru fi adaiha, bersegera menunaikan zakat itu bila mana sudah sampai waktunya. Yang ketiga, al-israr in khafar riya. Dia secara sembunyi-sembunyi membagi-bagi zakat itu jika dia takut riya. Aku hatiku masih kada kuat, hatiku masih lagi suka dipuji orang, hatiku masih senang diambung orang. Nah, kalau macam ini jiwa kita, yang paling baik menunaikan zakat itu adalah israr, sembunyi-sembunyi. Nah, cukup nang menerima zakat nang tahu. Yang keempat, al-izhar in amina minar riya wa targhiban linnas. Bernampak mengeluarkan zakat jika dia merasa aman daripada riya dan untuk menggemarkan orang lain mengeluarkan zakat. Nah, kalau kita aman daripada riya dan kita ada tujuan untuk mendorong orang lain supaya berzakat, itu lebih baik izhar, terbuka, artinya terang-terangan. Yang kelima yang diketahui mestinya oleh orang yang menunaikan zakat itu adalah la yamunnu wa la yu'dhi tadi, supaya berpahala zakatnya nih. Jangan sekali-kali merasa bahwa kita nang berzakat ini menanam jasa kepada orang yang diberi zakat. Jangan sekali-kali kita nang berzakat ini menyebut-nyebut zakat yang diberikan kepada fulan bin fulan. Dan jangan menyakiti hati atau jasmani orang yang diberi zakat.
Nang keenam, istisgharul atiyah. Istisgharul atiyah ini artinya adalah merasa kecil pemberian itu. Artinya zakat yang kita berikan kepada pulan bin pulan itu rasa kecil di hati kita, rasa sedikit. Nah, jangan sekali-kali kita nang berzakat ini rasa banyak memberi orang itu, rasa ganal pemberian itu jangan. Nah, ini sebaliknya oleh orang yang menerima. Nah, orang yang menerima zakat itu dituntut merasa besar pemberian orang nih, walaupun duitnya sedikit. Kalau yang memberi zakat dituntut untuk mengecilkan, artinya dalam hati seapa ada berianku itu aja. Nah, istisgharul atiyah, merasakan kecil yang diberikan itu. Yang ketujuh, min ajwadi malihi, dari paling baik hartanya. Memang kita boleh memberikan zakat itu nang panangah. Nang panangah boleh. Misalnya kambing kita ada nang sihat benar, ada nang babaya sihat, ada nang sakit. Itu boleh kita keluarkan nang babaya sihat. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengeluarkan yang paling sihat. Itu artinya min ajwadi malihi, paling baik hartanya. Yang kedelapan, ayyatluba man tazku bihi zakat. Dia mencari orang yang bisa subur zakatnya. Dia mencari orang yang bisa berkembang zakatnya itu. Artinya dia mencari orang yang menerima zakat ini yang bisa menyuburkan hartanya. Maksudnya apa? Dia menyerahkan zakat ini kepada orang-orang yang saleh. Nah, kenapa? Karena orang saleh kita berikan zakat, ditukarakannya ke baju. Baju dibawanya beribadah, baju dibawanya sembahyang. Jadi zakat yang kita berikan sampai kepada kita pahalanya pulang. Inya sembahyang dengan baju itu, inya beribadah dengan baju itu. Nah, ini ngarannya orang yang zakat kita jadi bertambah subur. Kalau kita berikan zakat ini kepada orang yang ahli maksiat, zakat kita jadi kada baik. Atau zakat kita berikan kepada orang yang hanya untuk bernyaman-nyaman, itu pun kada menyuburkan zakat. Nah, jadi kita berikan zakat ini kepada orang yang zakat kita menjadi subur. Misalnya ada orang anak baulah masjid, ada orang baulah madrasah, ada orang baulah pesantren. Nang panitianya ini tahutang. Nah, itu mereka berhak zakat karena tahutang. Nah, ini kita berikan zakat kita kepada itu. Lalu duit zakat ini oleh panitia diulahkan ke madrasah atau ke masjid atau ke pesantren. Nah, setiap hari dipakai orang, maka kita akan dapat pahalanya. Nah, ini berkembang ngarannya zakat yang diberikan itu. Zakat kita berikan kepada orang yang saleh, ditukarakannya ke nasi, ke baras, dimakannya. Nah, selama baras itu ada dalam awaknya, dapat kita pahala ibadahnya. Jadi artinya zakat itu jangan sembarang menunjuk. Nah, cari orang-orang yang bisa menambah suburnya, berkembangnya zakat itu. Ayyatluba man tazku bihi zakat. Yang kesembilan, ayyakuna minal aqarib. Orang yang takwa, yang saleh, yang ahli ibadah itu bagus diberi zakat. Lebih bagus lagi pulang kalau itu keluarga. Keluarga nang kada wajib diungkusi. Anak kemanakan, sepupu, memarina, anak siapa, keluarga kita. Orangnya ahli ibadah,
ini kita beri zakat, kita dapat 2 pahala. 1 pahala zakat, 2 pahala silaturrahim. 1 pahala zakat, 2 pahala silaturrahim. Yang ke-9 ayyakuna minal aqarib. Yang ke-10 ayyahtata bi zakatihi, bahwa dia berihtiyat dalam zakatnya itu. Ihtiyat dalam zakat. Kalau hitung misal dagang, kita hitung dagangan kita, kita hitung terkumpul kira-kira 40 juta. Nah, tambahi 42 juta. Kenapa? Ihtiyat, ambil apik kalau ku ada nang kada hitung. Ini menyempurnakan zakat juga. Kan macam dagangan yang banyak tuh ngalih menghitung pas. Apalagi nang 4-5 buah, 6 buah toko, menghitung nang pas itu ngalih. Nah, jadi ambil apik, ambil apik. Kemudian termasuk ambil apik juga, ada yang mengatakan kalau kita menghitung dagangan itu nang kita hitung harga belinya. Ada yang mengatakan ulama kalau kita menghitung itu hitung harga jualnya. Kan lain toh. Misal buku kita nukar 1.000 sebuting. Jadi kalau kita jual nih 1.000 seperapat. Nah kalau kita menghitung zakat, nah mana dihitung apakah harga beli atau harga jual? Kalau kita ambil apik ihtiyat, ambil dihitung harga jual. Harga jualnya. Jadi misalnya zakat tijarah motor. Motor ini kutukar 40 juta. Tapi hanaku jual motornya 45. Kurang kada. Nah, sampai setahun dizakati nang mana nang dihitung apakah harga nukar atau harga pacang menjual. Nah, ujar sebahagian ulama ada mengatakan harga tukar, ada mengatakan harga jual. Nah, kita ambil nang ambil apik adalah harga jual supaya lebih apik. Nah, kemudian lagi ihtiyat ambil apik ini mencakup juga masalah nisab. Kalau kita berisi emas, emas ini emas bukan pakaian, artinya emas biji, emas blok. Berapa gram hanya sampai zakat? Kalau kita ada bisi simpanan emas biji, emas blok, berapa hanya sampai zakat? Menurut sebahagian ulama mengatakan 84 gram. 84 gram sampai zakat. Ada yang mengatakan ulama 75 gram 900 mili. Bila kita besi emas 75 gram 900 mili wajib zakat. Nah, antara dua pendapat ulama ini oleh ulama-ulama tasawuf disuruh kita mengambil yang lebih apik. Nah, mana lebih apik? 75 gram 900. Pirak itu menurut sebahagian ulama kalau kita diisi pirak bebiji, lain pirak pakaian. Bisi pirak bebiji sampai setahun dizakati. Berapa nisabnya? Sebagian ulama mengatakan nisabnya 588 gram. Ada lagi ulama lain mengatakan nisabnya itu 567 gram. Nah, kalau kita ihtiyat, kita ambil apik, ambil nang terendah 578 tadi. 578. 567 minto 567 gram. 567 gram. Nah, itu pendapat ulama ada mengatakan demikian. 567. Pendapat ulama yang saya kong 588. Nah, kalau kita ambil apik, kita ambil yang 567.
Itu ihtiyat dalam hal zakat. Nah, mencakup lagi urusan nisab tijarah, nisab perdagangan. Kalau kita berdagang di akhir tahun, kita hitung berapa dagangan kita ini, kenapa yang diambil nilainya? Apakah umpat menilai emas 75 gram 900 mili atau umpat nilai pirak 567 gram? Nah, kalau kita ambil apik, kita umpat nang nilai pirak. Bila dagangan kita ini setahun sampai nilainya 567 gram pirak, wajib dizakati 1/40 atau 2,5%. Nah, ini ngarannya ayyahtata fi zakatihi, bahwa dia ihtiyat dalam zakatnya. Ini ada khilaf ulama. Kalau kita berdagang sampai kena di akhir tahun, zakat kalau sampai nisab, berapa nisabnya, ukurannya dagang ini? Apakah umpat emas atau umpat pirak? Kalau umpat emas berarti 75 gram 900 mili. Kalau umpat pirak berarti 567 gram pirak. Nah, mana yang kita umpati antara dua ini ukurannya? Nah, yang lebih baik ambil apik adalah pirak diumpati. Jadi bila total kios kita ini semuaan isinya dihitung sampai 567 gram pirak, duitnya sama lawan itu, berarti sudah sampai zakat. Berapa duitnya itu? 567 gram pirak kali 3.000 segram. Berapa? Nah, itu ukurannya. Jadi 567 gram pirak kita kali pirak 3.000 segram. Berapa duitnya? Andai kata dagangan kita akhir tahun sampai seitu, warung kita ini, kios kita ini, nah sampai zakat. Kalau umpat emas itu puluhan juta lebih tuh. Kalau umpat emas ya lebih 10 juta karena 75 gram 900 mili. Nah, ambil apik umpat pirak, menghitung nisabnya. Nah, jadi 10 perkara itu yang mesti diketahui dan dilaksanakan oleh orang yang membayar zakat, supaya zakatnya itu bisa sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nang berzakat. Kalau nang menerima zakat nih, yang menerima zakat ini ada 5 sekadang-kadangnya yang perlu diketahui. Pertama, yang menerima zakat itu ayya'lama annahu minallah. Begitu diunjuk orang zakat, harus meyakini yang menerima zakat nih bahwa ini adalah dari Allah. Ini dari Allah. Yang kedua, yang menerima zakat ini adalah ayyashkural mu'ti wa yad'u walah. Yang menerima zakat ini mesti berterima kasih lawan nang berzakat dan mendoakannya. Terima kasih banyak dan didoakan. Yang ketiga, bahwa dia tahu bahwa dirinya ini berhak menerima zakat. Dia tahu bahwa dia berhak menerima zakat. Amunnya kada tahunya berhakkah kadakah kada boleh menerima zakat. Dia mesti yakin bahwa dia berhak menerima zakat. Artinya termasuk salah satu di antara 8 golongan itu. Yang keempat, tugas orang yang menerima zakat ini adalah mengembalikan jika lebih daripada haknya. Misalnya inya hutang ada 10 juta. Ada orang berzakat lawannya 10 juta 100, nah belikan 100-nya karena hak seorang cuma 100 itu.
Yang kelima, yang terakhir, ayatawarra'a, bahwa dia menahan diri daripada menerima zakat kalau yang berzakat ini orang hartanya haram atau sebagian besar hartanya haram. Nah, kada usah menerima zakatnya itu. Ini tugas yang menerima zakat. Seseorang mukmin hendaknya mengeluarkan zakat dan sedekah dari hartanya yang terbaik, bukan harta yang buruk dan tidak ia sukai. Sebagaimana telah diajarkan oleh Al-Quran, dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Kemudian hendaknya dia berikan zakat tersebut dengan wajah yang berseri-seri. Artinya dia memberikan zakat ini kepada orang itu dengan wajah yang senang. 1 dirham yang diberikan dengan cara demikian kadangkala dapat mengungguli 1000 dirham yang diberikan dengan cara sebaliknya, wajah cemberut. 1000 rupiah kita memberi orang cuma tersenyum, lebih baik daripada memberi 1 juta cuma merangut. Pahalanya hendaknya ia memberikan sedekah dan zakat tersebut kepada yang memang berhak menerimanya, terutama orang-orang yang saleh, berilmu, keluarga dan sanak kerabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'imu ta'amakumul atqiya wa ulu ma'rufikum al-mu'minin. Berikanlah makananmu kepada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman yang kalian kenal. Jangan sampai kita memberi makan orang nang membawa kekuatan makanan itu kepada maksiat. Jangan sampai kita memberikan duit kepada seseorang nang dengan duit itu dia jadi maksiat. Nah, supaya kita jangan terlibat dalam kemaksiatan itu. Jadi menurut pendapat sebahagian ulama, 1 suap makanan yang dimasukkan ke dalam perut itu bertahan kekuatannya sampai 40 hari. 40 hari. Makanya ada hadis yang mengatakan orang yang minum arak itu ditolak ibadahnya 40 hari. Kenapa? 40 hari hanya habis zat-zatnya dalam awak itu. Nah, kayak itu juga makanan-makanan yang baik yang kita berikan kepada orang-orang takwa, orang saleh, itu 40 hari kita dapat terus kiriman pahala-pahalanya itu. Nah, berikanlah makananmu kepada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang beriman yang kalian kenal. Nah, hadis riwayat Ibnul Mubarak. Nah, kemudian haji pulang. Baru zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, Allahu Allah.
الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.